البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kemudian yang ketiga apa Abu Fatimah? Bisa membicarakan atau menceritakan tentangnya bil hadisi anhu. Kemudian Abu Salman, kenapa musannif Ibnu Hisham lebih menyebutkan tanda isim daripada definisi isim? Karena dengan menyebutkan tanda itu lebih memberikan faedah bagi seorang penuntut ilmu yang masih pemula daripada menyebutkan definisi. Dan juga bahwasanya lebih banyak manfaatnya dan lebih banyak kejelasannya dengan menyebutkan tanda daripada hanya sekedar menyebutkan definisi. Terus Abu Aisyah, apa tanwin itu? Nun zaidah yang disukun. Gimana melekatnya dia? Pada akhir dari sebuah kata. Secara tulisan atau secara i'rab? Hanya secara lafaz ya. Jadi tanwin itu adalah nun zaidah, nun yang sifatnya tambahan, yang dia itu melekat pada akhir suatu kata, suatu isim secara lafaz, bukan secara penulisan. Kemudian secara penulisan nanti diganti dengan apa nih, Abu Fatimah? Dengan mengulang harokatnya, ya, dengan dua dhamma, dua fathah atau dua kasrah. Kalau secara penulisan ya. Kalau secara lafaz tidak ada nun di situ, tapi kalau secara lafaz ada nun, tapi secara penulisan itu cukup dengan mengulangi harokatnya. Abu Nisa, yang menjadi tanwin yang mana dari dua harokat itu? Harokat keberapa? Harokat yang kedua, dia yang menjadi tanwin, ya. Harokat kedua dia yang menjadi tanwin. Tapi ya, bismillah. Antum perhatikan yang selanjutnya, ini antum perhatikan dari kalimat wa makna zaidatin. Makna nun itu adalah nun zaidah. Ana perjelas ulang. Ai laisat min asli bunyatil kalimati wala min hurufiha al asliyati. Dapat? Jadi makna dari zaidah, dari tanda isim yang kedua yaitu tanwin, yaitu dia bukan asal dari bangunan suatu kata. Paham? Bukan asal dari bangunan suatu kata. Antum bisa tulis contohnya di situ seperti infa'ala. Infa'ala. Contoh lafadznya inkasara. Ini contoh asal dari bangunan suatu kata. Paham? Dia memakai nun. Nah, nun ini adalah asal dari bangunan suatu kata. Nah, sedangkan tanwin itu sifatnya zaidah, tambahan. Dan dia nggak masuk untuk pembahasan ini. Yang asal dari bangunan suatu kata itu nggak masuk dari pembahasan tanwin.
Wala min hurufiha al asliyati, atau bukan termasuk dari huruf asli suatu kata. Kan? Contoh seperti sakana. Ada nun di situ. Tapi nun itu adalah asli dari suatu kata, huruf asli, 3 hurufnya. Huruf asli dari suatu kata. Nah, itu makna dari zaidah. Paham? Jadi makna zaidah, makna nun itu adalah nun tambahan yang sukun, yang melekat pada akhir suatu isim secara lafadz, bukan secara penulisan. Itu maksudnya laisat min asli bunyatil kalimati, bukan asal dari bangunan suatu kata seperti in fa'ala atau in kasara. Atau yang kedua, wala min hurufiha al asliyati, dan juga dia bukan termasuk dari huruf asli suatu kata. Jelas? Seperti ini, sakana. Nun di sini adalah huruf asli dari suatu kata. Nah, nun taukid itu sifatnya zaidah, bukan asal bangunan kata dan bukan huruf asli dari suatu kata. Sampai sini paham? Itu makna dari zaidah. Kemudian wa qauluhu perkataannya Ibnu Hisham, yaitu tanda yang ketiga, bil wabil hadisi anhu, yaitu dengan bisa menceritakan tentangnya. Jadi setiap sesuatu yang bisa diceritakan, bisa dibicarakan, maka dia itu dianggap sebagai isim. Ini antum perhatikan ini. Ai tatahaddasu anil ismi, yaitu engkau menceritakan tentang suatu isim. Wa tadummu ilaihi ma tatimmu bihi al faidatu. Kemudian engkau menyambungkan kepada isim tersebut sesuatu yang dengannya bisa menghasilkan faedah yang sempurna. Jadi perhatikan ya, maksud dari bil hadisi anhu itu adalah engkau menceritakan tentang suatu isim. Tatahaddasu anil ismi, engkau menceritakan suatu isim. Bagaimana bentuknya? Engkau menyambungkan kepada isim tersebut sesuatu yang dengan isim nanti itu bisa menyempurnakan faedah, bisa memberikan faedah yang sempurna. Antum lihat, di situ dicontohkan dakhala Asim. Asim itu kita bawa sebagai nama orang ya. Dakhala Asim. Asim telah masuk. Di sini antum sedang menceritakan tentang Asim. Paham? Asim telah masuk. Antum sedang membicarakan dia. Jadi setiap sesuatu yang bisa dibicarakan tentang keberadaannya, tentang perkaranya, maka dia dianggap sebagai isim. Nah, bagaimana bentuknya? Engkau menyambungkan kepada dia, kepada Asim, ini Asim, engkau sambungkan kepada dia ma, sesuatu, ini dia. Dakhala tadi. Tatimmu bihi al-faidah, yang akan sempurna dengan ma tadi atau dengan isim tadi suatu faedah. Sehingga ketika antum sambungkan dakhala kepada Asim, akhirnya sempurnalah suatu faedah, yaitu apa? Asim telah masuk. Ya, sehingga sempurnalah apa yang dimaksudkan tadi, bahwasanya Asim itu telah masuk. Wa tadummu ilaihi ma tatimmu bihi al-faidatu. Engkau menyambungkan kepada isim tersebut sesuatu yang dengan sesuatu tersebut akan sempurna suatu faedah, akan memberikan faedah yang sempurna. Ini kan isim. Kenapa? Karena antum sedang menceritakan dia. Dakhala Asim. Asim telah masuk. Paham? Asim telah masuk. Maka ketika antum ceritakan itu, maka menunjukkan Asim itu adalah isim. Kenapa? Karena antum bisa membicarakan tentang keberadaan dia, tentang dia.
Kemudian tadhummu ilaihi ma tatimu bihi al-faidah. Antum sambungkan kepada isim tadi sesuatu. Kemudian yang ketiga apa Abu Fatimah? Makna dari isim itu akan sempurna, faedahnya akan sempurna. Antum sambungkan dakhala, bisa membicarakan atau menceritakan tentang bil hadisi anhu. Maka dengan masuknya dakhala terlahirlah faedah yang sempurna. Abu Salman, kenapa musannif itu Ibnu Hisham lebih menyebutkan asim telah masuk? Sempurna faedah. Tanda isim daripada definisi isim. Fa'asimun ismun, maka asim di sini dia itu adalah isim. Kenapa? Li'annaka qad haddasta anhu bidukhul. Itu lebih memberikan karena kamu itu telah menceritakan dia bahwasanya dia itu telah masuk. Menyebutkan setiap sesuatu yang bisa diceritakan isi dan bisa dibicarakan, maka dia itu dianggap isim. Lebih banyak manfaatnya ya. Lebih banyak manfaatnya dan jadi kenapa misalkan ditanya kenapa asim itu isim? Ya karena daripada kita bicarakan dia bahwasanya dia itu telah masuk definisi. Ya, li'annaka qad haddatsta anhu bidukhul, karena engkau telah menceritakan dia, membicarakan dia bidukhul dengan bahwasanya dia itu zaidah yang disukun. Gimana melekatnya dia? Fa ayyu kalimatin tatahaddatsu anha fa hiya ismun. Maka setiap kalimat, setiap kata apa saja yang tatahaddatsu anha, yang engkau bisa menceritakan atau membicarakan kata tersebut, fahiya ismun, maka kata itu adalah suatu isim. Kalimat, ingat ya, kalimat itu adalah kata ya, bukan setiap ada suatu kata yang bisa antum ceritakan tentang dia, maka suatu kata itu dianggap sebagai isim. Kemudian secara penulisan nanti diganti dengan apa nih? Jelas. Fatimah. Al-hadisu anhu. Maksudnya adalah tatahaddasu anil ismi. Kamu membicarakan sebuah isim. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa kamu bicarakan dengan mengulang harokat, maka dia itu adalah isim. Ya, dengan dua dhamma, dua fathah atau dua kasrah. Bagaimana bentuknya? Kamu sambungkan kepada dia sesuatu yang bisa menyempurnakan faidah. Secara lafaz ingat ya, kalau dikatakan menyempurnakan faidah itu cukup dengan itu berarti orang yang mendengarkan ucapan tersebut bisa memahami dengan yang menjadi baik. Tanwin yang mana dari orang yang mendengarkan kalimat antum ucapkan tadi, harokat keberapa? Itu bisa memahaminya harokat dengan yang kedua, dia yang menjadi tanwin. Ya, harokat kedua dia yang menjadi tanwin. Sampai sini ada mau ditanyakan? Bil hadisi anhu. Setiap apa saja, kata apa saja, kalau antum bisa ceritakan dia dengan suatu perkara, maka kata itu dianggap sebagai isim. Paham? Maka kata itu dianggap sebagai isim. Lihat contohnya. Anda kasih contoh lagi. Darabtu. Saya telah memukul. Dan contohnya ya, darabtu, saya telah memukul. Maka di sini kan saya sedang menceritakan tentang keberadaan saya ya. Maka kalau begitu kata tu di sini, domir ini dianggap sebagai isim. Karena kita ketika mengucapkan kalimat ini kita sedang membicarakan dia. Jelas? Darabtu, saya telah memukul. Ini ketika antum ucapkan kalimat itu antum sedang membicarakan tentang dia, tentang saya, tentang kita, tentang apa yang kita ucapkan tadi. Atau ambil contoh lagi yang lain. Muhammadun hadirun. Muhammad itu adalah orang yang hadir. Yang dibicarakan yang di mana di sini? Muhammad atau hadirnya? Muhammad adalah orang, Muhammad itu hadir. Yang kita bicarakan siapa di sini?
Muhammad, berarti Muhammad di sini adalah isim. Kenapa? Kita sedang membicarakan dia. Jangan antum no, ini jelas dia isim, dia tanwin kok, atau dia alam, atau itu jelas gitu. Tapi ini contoh bil hadisi anhu atau al isnad ilaihi, sesuatu yang bisa dibicarakan itu dia dianggap pasti isim. Seperti Anda sebutkan ini Muhammadun hadirun. Pertanyaan Anda, siapa yang dibicarakan di sini? Muhammad. Berarti Muhammad itu adalah isim. Kenapa? Karena dia sedang kita bicarakan. Seperti darabtu. Paham? Atau darabna. Ini dihukumi isim. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan tentang keberadaan kita. Darabna. Kami telah memukul. Nah, di situ isim. Kenapa? Karena kita sedang mengkhabarkan, menceritakan tentang kami loh sedang memukul. Karena kalau antum berpedoman dengan tanda-tanda isim yang sudah berlalu, yang pernah antum ketahui di kitab-kitab yang sebelumnya, antum akan dapatkan tu ini sebagai isim. Mana alifnya, alnya? Mana tanwinnya? Mana huruf jernya? Mana munadanya? Mana lagi apa contoh yang lain tadi itu? Mana idhofahnya? Nggak ada semua. Yang bisa adalah bil hadisi anhu, karena dia sedang kita bicarakan. Ini tanda isimnya apa? Karena dia dibicarakan. Paham enggak maksudnya? Nah, di sini dikatakan oleh musannif pensyarah asyarih, fa ayyu kalimatin tatahaddatsu anha fa hiya ismun. Kalimat, ingat kalimat itu kata ya. Kata apa saja yang tatahaddatsu anha, bisa kamu bicarakan, bisa kamu ceritakan tentang keberadaan dia, maka fahiya ismun, maka kata itu dihukumi sebagai isim. Ya, kata itu dihukumi sebagai isim. Contoh lagi, nanti Anda sebutkan itu isnad ilahi atau al-hadis. Contoh lagi, karena Ahmadu thaliban. Ini contoh bil hadisi anhu ya. Contoh kita sedang membicarakan sesuatu. Adalah Ahmad itu adalah seorang penuntut ilmu. Ahmad itu adalah seorang penuntut ilmu. Yang dibicarakan siapa di sini? Ahmad. Berarti menunjukkan Ahmad di situ isim. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan dia. Ahmad itu adalah seorang penuntut ilmu. Yang sekarang pertanyaan anak, yang kita bicarakan siapa? Ahmad. Kaidahnya tadi, setiap kata yang bisa dibicarakan, maka dia itu adalah isim. Makanya antum lihat nanti, di sini disebutkan wa hadhihi hiyal alamatu as-salisatu hiya min anfa'il alamati lil ismi. Dia itu adalah tanda yang paling anfa, yang paling bermanfaat, yang paling pasti, yang paling jelas untuk isim. Kenapa? Karena tanda yang ketiga ini bisa mencakup semuanya. Karena Ahmadu. Ini kalau misalkan seseorang mau mencari tanwin nggak ada. Mau mencari alif al nggak ada. Mau mencari apa lagi? Huruf jar nggak ada. Mau mencari apa lagi? Tadi tanda huruf munada, huruf nida nggak ada. Maka kaidah ini kaidah yang ketiga ini, tanda yang ketiga bil hadisi anhu, itu tanda yang paling mencakup untuk mengetahui semua isim. Setiap ada suatu kata yang bisa dibicarakan tentang keberadaannya dihukumi sebagai isim. Karena Ahmadu thaliban, Ahmad adalah seorang penuntut ilmu. Siapa yang dibicarakan? Ahmad, berarti Ahmad di situ adalah isim. Kenapa? Karena dia bisa dibicarakan tentang keberadaannya. Contoh. Khuliqal insanu dhaifa. Ini contoh bil hadisi anhu ya. Kita mengetahui isim dengan membicarakan dia. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang dikhabarkan di sini? Siapa yang kita ceritakan tentang penciptaannya?
manusia, maka manusia itu adalah isim. Terlepas dari ada al di sini. Maka tanda isim yang paling anfa itu adalah bisa dibicarakan. Sampai sini difahami maksudnya? Bil hadisi anhu, bisa membicarakan tentang dia. Setiap sesuatu yang bisa kita bicarakan tentang keberadaannya, dia dihukumi sebagai isim. Namun ingat, ketika dibicarakan itu harus disambungkan dengan kata yang lain. Makanya dikatakan oleh beliau, watadummu ilaihi, engkau menggabungkan kepada isim tersebut, menyambungkan kepada isim tersebut, ma tatimmu bihi al-faidah, sesuatu yang bisa memberikan faedah, menyempurnakan faedah dengannya. Artinya nggak bisa berdiri tunggal. Paham? Bil hadisi anhu itu harus ada yang dia gabungkan. Seperti ini tadi, bil hadisi anhu, khuliqal insanu dha'ifa, dia digabungkan dengan fi'il majhul. Kana Ahmadu thaliban, dia digabungkan dengan kana. Atau apa tadi? Darabatu, dia digabungkan dengan daraba. Atau Muhammadun hadirun, dia digabungkan dengan hadirun. Dan intinya bil hadisi anhu itu harus punya gandengan. Makanya dikatakan di sini tadi, tadummu ilaihi ma tatimmu bihi al-faidah. Kamu gabungkan kepada isim tadi sesuatu yang bisa dengannya menyempurnakan faedah. Terserah apa, mau fiil, mau nawasikh, amil-amil yang menasikh hukum mubtada, mau fi'il majhul, mau fi'il apa tadi, fi'il ma'lum, mau khobar, terserah. Yang penting harus ada gabungannya. Sampai sini paham maksudnya? Abu Aisyah paham nggak? Atau ada mau antum tanyakan? Ditanya, kalau ada yang kurang difahami ditanyakan. Wa huwa makna qaulihim, dan inilah perkataan mereka, makna dari perkataan mereka, yaitu para ulama nahwu, dengan istilah al-isnadu ilaihi, atau dalam istilah lainnya musnad ilaih. Ada isnad, al-isnad, ada al-isnad ilaih. Paham? Atau ada musnad ilaih. Antum menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, dengan sesuatu yang lain supaya bisa sempurna maknanya. Jadi ingat, ini maksudnya, perhatikan. Wa huwa makna qaulihim, dan itulah yang dimaksud dengan makna dari perkataan mereka, yaitu para ulama nahwu, al-isnadu ilaihi. Ini. Jadi bil hadisi anhu itu maknanya sama dengan al-isnadu ilaihi. Jadi, sama maknanya itu. Bil hadis anhu maknanya sama dengan al-isnad ilaihi. Paham maksudnya? Bil hadisi anhu itu maknanya sama dengan al-isnadu ilaihi. Makna dari musnad ilaihi itu adalah antansiba ilaihi, engkau menyandarkan kepada dia ma tahsulu bihi al-faidah, sesuatu yang dengannya nanti sempurna suatu faedah. Isnad ilaihi, ya, isnad ilaihi. Ini ana buat faedahnya ya, untuk perhatikan ini. Dalam ilmunya ada istilah, ada musnad ilaih. Lihat, musnad ilaih atau al-isnadu ilaih. Al-musnadu ilaihi. Ini sama ini istilahnya. Al-musnadu ilaihi, al-isnadu ilaihi, atau al-hadisu anhu, itu sama semuanya.
Sudah paham? Dan ini ketiga ini hadisu anhu atau al-isnadu ilai atau al-musnadu ilai. Ini ingat kaidahnya pasti berbentuk isim. Ingat itu. Itu pasti itu. Al-hadisu anhu, al-isnadu ilai atau al-musnadu ilai, dia pasti berbentuk isim. Pasti isim isinya tuh. Enggak. Bukan ada isim, pasti isim. Di mana antum mendapatkan al-hadisu anhu, di mana antum mendapatkan al-isnadu ilai atau di mana antum mendapatkan al-musnadu ilai, pasti dia tuh isim. Hah? Iya, dari yang kita ceritakan. Maksudnya ini loh. Kan di sini dikatakan sama pensyarah, wa huwa makna qaulihim al-isnadu ilaihi. Huwa itu al-hadisu anhu. Itu adalah makna dari perkataan para ulama, al-hadisu anhu itu sama sekedudukan dengan isnad ilaihi. Jadi al-isnadu ilaihi al-hadisu anhu, al-isnad ilaihi al-musnadu ilaihi. Ada istilahnya musnad ilai atau al-isnadu ilai atau bil hadisi anhu, itu sama semuanya itu. Kalau dibilang bil hadisi anhu maksudnya al-isnadu ilai atau al-musnadu ilai. Dan intinya dari 3 poin ini, al-hadisu anhu, al-isnadu ilai atau al-musnadu ilai, ini kan istilah yang sama sebenarnya intinya. Di dalamnya dia itu pasti bentuknya isim. Paham? Di dalamnya dia itu pasti bentuknya adalah isim. Pasti isim. Nah, lihat definisinya. Musnad ilahi itu adalah, kalau dalam secara kaidahnya, musnad itulah adalah wal mubtada allazi lahu khabarun wal fa'ilu wa nawaibuhu wa asma'un nawasikh. Musnad ilahi itu gambaran dekatnya gini. 3 ini itu adalah bentuknya pasti mubtada. Mubtada isim atau tidak? Isim. Allazi lahu khabar wal fa'il, atau bentuk yang kedua dia bisa berbentuk fa'il. Fa'il isim atau tidak? Isim. Atau naibul fa'il. Naibul fa'il. Kemudian wa asma'un nawasikh, isim dari nawasikh. Nah, antum harus kembali ke istilah ini. Nawasikh ada berapa kemarin? Yang paling dekat saja. Nawasikh apa maksudnya nih? Nawasikh dari mubtada dan khabar. Kana, inna, zonna dan saudara-saudaranya kan? Isimnya mereka itu ya pasti isim dari nawasikh, dan semuanya itulah dia yang namanya al-hadisu anhu, al-isnadu ilai atau al-musnadu ilai. Paham nggak maksudnya? Atau terlalu jauh nggak gambarkan? Karena kan pasti antum tanyakan isnad ilahi itu kayak apa? Isnad ilahi itu ya mubtada, fa'il atau naibul fa'il atau isim dari nawasikh. Makanya tadi Anda bilang al-hadisu anhu, al-isnadu ilai atau al-musnadu ilai, isinya pasti isim. Kenapa? Karena isnad ilahi itu atau musnad ilahi itu isinya ini mubtada, fa'il atau naibul fa'il atau isim dari nawasikh. Gitu loh. Ini bentuknya loh, ini bentuknya. Kalau kaidahnya tadi bil hadisi anhu itu kan setiap yang bisa dibicarakan dia dianggap isim. Paham ya? Setiap sesuatu yang bisa antum bicarakan itu antum pasti dianggap dia sebagai isim. Setiap kata yang bisa dibicarakan tentang keberadaannya dia itu adalah isim. Sudah? Contoh seperti dorobetu tadi, saya telah memukul. Berarti kan kita sedang membicarakan tentang keberadaan saya. Nah, berarti itu di situ adalah isim. Dorobana, nah itu adalah isim.
Pokoknya setiap sesuatu yang bisa dibicarakan dia itu isim. Seperti Muhammadun hadirun. Hadirun wa Muhammadun isim. Kenapa? Karena dia dibicarakan. Atau karena Ahmadu taliban. Ahmad itu adalah seorang penuntut ilmu. Maka Ahmad di situ isim. Kenapa? Karena dia sedang dibicarakan. Nah, bil hadisi anhu, itulah perkataan para ulama dengan al isnadu ilaihi. Paham? Itulah yang para ulama sebutkan bahwasanya dia itu adalah isnad ilaihi. Dan kalau antum bertanya apa itu isnad ilaihi, kalau di dalam maknanya di sini kan bimakna antan siba ilaihi ma tahsulu bihi al faidah. Engkau sandarkan, engkau sandarkan ya kepada dia, engkau nasabkan kepada dia sesuatu yang dengannya akan terhasilkan faedah. Paham? Nah, atau bahasa mudahnya gini loh. Yang namanya isnad ilaihi atau musnad ilaihi atau al hadisu anhu itu adalah dia itu mubtada, fa'il, naibul fa'il atau isim dari nawasikh. Kalau antum dapatkan salah satu dari bentuk ini, pasti dia itu isnad ilaihi. Lihat contoh ya. Muhammadun, kita ambil mubtadanya dulu. Muhammadun hadirun. Lihat definisinya isnad ilaihi. Engkau menyandarkan kepada dia sesuatu yang dengannya akan sempurna faedah. Lihat, ini isnad ilaihi. Karena tadi kaidahnya ya, isnad ilaihi itu bentuknya adalah mubtada. Ada nggak yang kita sandarkan kepada dia? Ada, kata hadirun. Yang dengan ini adanya hadirun sempurnalah faedahnya. Sudah. Kemudian kita ambil contoh fa'il. Qoma Zaidun. Isnad ilaihnya mana di sini? Isnad ilaihnya mana? Zaid, karena dia fa'il. Isnad ilaih itu bentuknya kalau nggak mubtada fa'il. Kalau di sini contohnya adalah fa'il. Ada nggak yang kita sandarkan kepada fa'il ini? Ada. Apa dia lafadznya? Koma. Sempurna nggak dengan adanya yang disandarkan ini? Sempurna nggak faedahnya? Sempurna. Itu namanya isnad ilaih. Paham? Atau contoh naibul fa'il. Suriqa al-mata. Ini sekaligus antum belajar isnad ilahi ini. Isnad ilahi atau musnad ilahi. Suriqa al-mata, perhiasan itu telah dicuri. Kaidahnya tadi isnad ilahi itu diantara bentuknya adalah naibul fa'il. Kapan antum jumpa naibul fa'il, ingat dia pasti fa'il dan dia pasti di satu sisi dinamakan dengan isnad ilahi. Nah, iya intinya pasti isnad ilaih. Kaidahnya tadi kan isi dari isnad ilaih itu pasti isim. Paham ya? Cuman kan kita mau bahas isnad ilaihnya dulu gitu loh. Apa di antara bentuk isnad ilaih tadi itu? Adalah mubtada, fa'il, naibul fa'il atau isim dari nawasikh. Kana, isim dari kana, isim dari inna dan isim dari zonna. Kalau antum tanya pasti isinya isim ya pasti isim. Al-mata isnad ilaih kan? Isim enggak dia? Isim. Terus Muhammadun isnad ilaih enggak? Isnad ilaih. Isim enggak dia bentuknya? Isim. Dan semuanya ini dikhabarkan loh kalau antum lihat. Bil hadisi anhu, kan dibilang tadi sesuatu yang bisa dibicarakan. Sekarang anak tanya, suriqa al-mata, apa yang dibicarakan di sini? Mata, perhiasan itu dicuri. Kemudian contoh mana tadi? Qoma Zaidun. Siapa yang dibicarakan di sini? Zaid. Bukan komanya, Zaidnya yang dibicarakan. Zaid telah berdiri. Kemudian Muhammadun hadirun, yang dibicarakan siapa? Hadirnya atau Muhammadnya? Muhammad. Paham? Nah, sekarang kan kita mau bahas bentuk isnad ilaih. Nah, isnad ilaih itu mubtada, fa'il, isim dari nawasikh. Kapan antum jumpa mubtada khobar? Ingat mubtada khobar itu mubtadanya itu tetap dianggap mubtada dan di satu sisi dia dianggap isnad ilaih. Nah, sekarang antum lihat isnad ilaih itu adalah engkau menisbahkan kepada dia sesuatu yang dengannya sempurna faedah. Suriqa al-mata. Al-mata tadi sudah kita katakan adalah isnad ilaih. Paham? Ada nggak yang disandarkan kepada dia? Ada kalimat suriqa. Kita sandarkan, kita nisbahkan kepada dia kalimat suriqa. Sempurna nggak faedahnya? Sempurna.
Jarene untuk pemula. Udah pemula kali kita ini. Paham nggak maksudnya? Berarti kan ada isnad ilai atau ada al-musnad ilai, berarti ada al-musnad. Musnad ilai. Itu nanti istilah itu antum akan dengar itu. Antum akan dapatkan istilah al-musnad, musnad ilai. Berarti kalau ada musnad ilahi bentuknya mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim dari nawasih, berarti ketika ana sebutkan contoh, suriko al-mata, mana isnad ilahinya, musnad ilahinya? Al-mata, mana musnadnya? Suriko. Kemudian Muhammadun hadirun, mana isnad ilahinya, musnad ilahinya? Muhammadun, mana musnadnya, al-musnadnya? Hadirun, ya kan? Qoma Zaidun, mana musnad ilahinya? Zaidun, musnad ilahinya. Zaidun, mana musnadnya? Qoma. Isnad ilahi itu, musnad ilahi itu adalah engkau menyandarkan sesuatu kepada musnad yang kepada isnad ilahi, musnad ilahinya, yang dengannya itu akan sempurna suatu faedah. Dan ingat, bentuk isnad ilai atau musnad ilai cuma ini: mubtada, fa'il atau naibul fa'il, isim dari nawasikh. Apa maksudnya? Bentuk dari musnad ilai, isnad ilai cuma itu. Kalau dicabangkan banyak isinya. Ya. Fa'il, naibul fa'il, kalau ini banyak nanti cabangnya kan, bersama saudara-saudaranya. Isim dari nawasikh itu kan kana plus saudaranya, inna plus saudaranya, zonna plus saudaranya. Tapi yang menjadi isnad ilai, musnad ilainya itu isimnya. Intinya semuanya adalah isim. Paham maksudnya? Jadi istilah bil hadisi anhu, al isnad ilai atau al musnad ilai itu istilah yang sama. Sebagian para ulama menyebutkan dengan nama bil hadisi anhu, sebagian menamakan dengan nama al isnadu ilaihi. Nah, kok ada dasarnya tadi? Nih, perhatikan Pak, buat ringkasannya dulu. Setiap yang bisa diceritakan, ini setiap yang bisa kita ceritakan, maka dia pasti isim. Paham? Maka dia pasti isim. Nah ini perhatikan nih, setiap yang bisa kita ceritakan maka dia pasti isim. Nah berarti bahasa mudahnya gini. Antum ingin bertanya, udah kita buat ringkas saja. Bagaimana sih contoh al-hadisu anhu itu? Sehingga kita bisa tanda, ini loh al-hadisu anhu. Kalau tanwin kan jelas kan? Tanwin ada kata, ada tanwinnya berarti isim. Apalagi tadi? Al, ada setiap kata kemasukan al berarti dia pasti isim. Munada atau huruf jar, setiap kata kemasukan huruf jar pasti isim. Sekarang biar mudah ringannya, biar lebih mudah dan lebih ringan, sebutkan di antara bentuk al hadisu anhu, supaya kita tahu tuh kalau dapat al hadisu anhu pasti isim. Karena istilah al hadisu anhu itu sama dengan isnad ilai. Nah, berarti kita buat ringkas gini. Al hadisu anhu, ya. Paham? Yang bisa kita bicarakan, yang pertama fa'il. Di mana antum jumpa fa'il atau naibul fa'il, ingat baik-baik dia itu adalah al-hadisu anhu. Sudah? Di mana antum jumpa fa'il sama naibul fa'il, dia itu adalah al-hadisu anhu dan pasti isim. Supaya antum enggak bingung-bingung dengan menceritakan dia, bagaimana bentuk menceritakannya? Udah kita buat mudahnya lagi gitu loh. Al hadisu anhu bentuknya itu ada 3 macam. Nah itu dia.
Kalau antum jumpa itu pasti itu adalah al-hadisu anhu. Dan di situ antum bisa hukumi dia fi'il. Dia adalah isim. Contoh yang pertama, al-hadisu anhu adalah fa'il atau naibul fa'il. Contohnya, ana ambil contoh fa'il. Darabatu. Jelas? Tu itu dihukumi sebagai isim. Kenapa? Karena dia bil hadisi anhu. Loh, kok tahu kamu? Karena diantara bentuk bil hadisi anhu itu adalah fa'il atau naibul fa'il. Paham? Nggak usah diingat dulu isnad ilaih atau musnad ilaihnya ya. Kita buat ringkas loh. Kalau anak kan gambarkan gini, setiap sesuatu yang bisa dibicarakan maka dia itu adalah isim. Mungkin antum belum tergambar nih, bagaimana gambar membicarakan dia, gambaran dari membicarakan sesuatu tersebut. Sekarang kita buat ringkas. Bentuk al-hadisu anhu 3. Yang pertama fa'il atau naibul fa'ilnya. Paham? Yang kedua mubtada. Kalau antum dapat mubtada, ingat dia itu adalah al-hadisu anhu, sesuatu yang bisa dibicarakan. Dan pasti isim kalau itu jelas. Karena mubtada itu ya harus ma'rifat. Bisa kemasukan al, ya kan? Atau misalkan nanti dia alam itu bisa ditandai. Tapi setidaknya mubtada itu masuk dari kategori al-hadisu anhu. Contoh, Muhammadun hadirun. Al-hadisu anhu nih. Sudah. Yang ketiga bentuknya adalah isim nawasikh. Dan isim nawasikh itu adalah kana plus saudaranya, inna plus saudaranya, sama dhonna plus saudaranya. Isim-isimnya mereka semua ini dihukumi sebagai al-hadisu anhu dan pasti isim. Dan itu jelas kalau kan yang jadi sulit kan permasalahan antum di fa'il nih. Fa'il sama naibul fa'il kan, antum mau menghukumi dia sebagai isim apa tandanya? Kalau ini mubtada jelas, pasti isim. Kemudian isimnya dari nawasikh juga itu jelas tuh. Kana aliyun hadiron. Oh, itu jelas, aliyun dihukumi sebagai mubtada sebagai isim karena sebagai isim kana gitu. Tapi permasalahan kita satunya di fa'il. Di fa'il ini yang jadi permasalahan. Bagaimana cara menghukumi dia itu adalah isim? Jawabannya adalah al-hadisu anhu. Setiap sesuatu yang bisa dibicarakan dia dihukumi al-hadisu anhu. Atau paling mudahnya tadi, al-hadisu anhu bentuknya 3. Udah. Piye? Mumat apa ora? Sudah taringkas-ringkaskan lagi nih. Jangan antum bilang anak muda-muda aja mau, anak persiapan biar bisa paham. Kalau nggak persiapan ya nggak mudeng. Kalau cuma sekedar bacakan bisa aja kita bacakan gitu. Cuma takutnya nggak berbekas. Iya, karena ini antum lihat ya, mana nih? Antum lihat di halaman ke-13 bagian atas itu. Wabiha ustudilla ala ismiyatid domair. Dan dengan apa tadi? Tanda yang ketiga ini yaitu al-hadisu anhu diambil dalil tentang isimnya domir. Coba domir itu antum mau jadikan dia isim pakai apa? Domir mau antum jadikan dia isim pakai apa? Contoh pada domir yang bersambung dengan dia domir ya. Katai fi nahwi kumtu, seperti pada kumtu. Tu itu antum mau bilang dia apa? Isim fi'il atau huruf? Tu, domir tu atau kumna. Na itu mau dihukumi isim fi'il atau huruf? Abu Nisa, Anda tanyakan. Antum mau hukumi dia apa? Isim fi'il atau huruf? Jangan dulu, jangan ngikutin ini dulu. Sekarang antum mau hukumi dia isim fi'il atau huruf? Isim. Jawab isim ya. Antum mau jawab isim. Nah, kalau antum jawab isim, pertanyaan Anda, dengan apa antum hukumi dia isim? Tanwin nggak ada tanwinnya. Apa lagi? Al tidak ada alnya. Huruf jar nggak ada huruf jarnya. Munada nggak ada munadanya. Nggak ada semuanya tanda itu. Yang bisa adalah al-hadisu anhu.
Paham? Setiap sesuatu yang bisa dibicarakan, dia itu dihukumi isim. Cuman kalau untuk mubtada dan isim nawasih itu terlalu mudah untuk dihukumi sebagai isim ya. Permasalahan kita di fa'il sama naibul fa'il ini, untuk dengan apa kita hukumi dia isim? Ya cuman dengan al-hadisu anhu gitu loh. Nah, dan al-hadisu anhu itu lebih ringkasnya, bentuknya cuman 3, nggak ada lagi. Secara dasarnya itu. Jelas? Sudah paham sampai sini? Nah, kalau itu sudah paham, al-hadisu anhu itu sama dengan makna dari al-isnadu ilaihi atau al-musnadu ilaihi. Apa itu isnad ilaihi atau musnad ilaihi? Yaitu maknanya antum lihat di kitab antum, antan siba ilaihi, engkau nisbahkan, engkau sandarkan kepada dia, matah sulubihi al-faidah, sesuatu yang dengannya nanti faedah akan terhasilkan. Itu namanya isnad ilaihi. Muhammadun hadirun, Muhammadun sebagai isnad ilaihnya. Paham? Ada yang disandarkan, ada hadirun. Dengan adanya hadirun inilah terhasilkan suatu faedah, yaitu apa? Diketahui Muhammad itu sudah hadir. Bentuk isnad ilaih sama dengan bentuk ini tadi, al-hadisu anhu. Antum ingat ya? Ini satu pelajaran, satu pembahasan kita ini, antum dapat banyak gambaran faedah yang lain tentang isnad atau musnad ilaih atau isnad ilaih. Paham? Isnad ilaih, musnad ilaih, isnad ilaih atau musnad ilaih atau al-hadisu anhu bentuknya 3. Jadi kalau misalkan anda tanya, Muhammadun hadirun, mana musnad ilaihnya? Muhammadun hadirun, mana musnad ilaihnya? Hah? Ini malam Jumat tuh, jam di dinding antum ini baru 7:30 kurang. Anda bisa tambah 2 jam lagi nih. Muhammadun, mana musnadnya? Hadirun. Anda buat lagi contoh, Ja'a Zaidun, mana musnad ilaihnya? Zaidun, mana musnadnya? Ja'a. Antum sudah paham kan tentang gambaran musnad ilaih kan? Dan cuma musnad ilaih bentuknya cuma 3 ini. Dan ini istilah antum selama ini belajar sama anak tahu, antum baru tahu pembahasan musnad ilaih baru ini. Iya Bu Esa, atau sudah tahu sebelumnya? Oh di sama anak juga berarti. Di Mutamimah ada. Tapi mungkin gambaran anda nggak seperti ini. Anda waktu gambarkan di Mutamimah nggak seperti ini. Abu Salman, Abu Salman, apa yang mau ditanyakan? Tanyalah, biar paten kita. Dah, anak cukupkan dulu. Pertemuan berikutnya nanti kita Anda tanyakan kembali, kita ulangi murojaah kembali. Insya Allah yang Anda bacakan berikutnya nanti Anda akan kaitkan ulang supaya bisa difahami dengan baik. Isnad ilai al-hadisu anhu. Jadi kalau antum paham, misalkan antum sulit menjelaskan gini loh, Abu Nisa, ini kan antum yang paling tua di sini nih. Kalau antum nggak paham, orang ini paham, kita nggak pindahkan. Kalau antum sulit gambarkan al-hadisu anhu. Al-hadisu anhu itu kemarin belajarnya katanya setiap yang bisa diceritakan maka dia adalah isim. Paham ya? Tapi antum sulit menggambarkan kayak gimana maksudnya itu ya? Diceritakan pasti dia isim. Antum sulit, antum ingat aja musnad ilaih itu bentuknya 3. Fa'il atau naibul fa'il, mubtada sama isimnya nawasikh. Dan pasti semuanya isim ini kan? Isim lah. Fa'il atau naibul fa'il itu pasti isim. Mana ada fa'il dibentuk dari huruf? Nggak ada. Mubtada pasti isim. Isimnya nawasi pasti isim. Nah itulah al-hadisu anhu itu. Yang bisa diceritakan. Dan semua ingat ya. Ini 3 contoh ini. 3 contoh fa'il, mubtada, sama isimnya nawasi. Ini kalau antum buat, semuanya pasti bentuknya pengkhobaran. Bentuk cerita. Antum menceritakan tentang dia. Ana ambil contoh kan. Atau inna. Mana spidolnya? Inna Zaidan hadirun.
Siapa yang dikhabarkan oleh inna di sini? Hah? Zaid. Itu namanya al-hadisu anhu. Sesungguhnya Zaid itu hadir. Siapa yang dikhabarkan hadir di sini? Zaid. Maka Zaid pasti isim karena dia namanya al-hadisu anhu. Anak kasih contoh. Fil masjidi. Kalau antum tanyakan al-masjid isim, jelas isim karena ada alnya ya. Yang mana tanyakan, ini al-hadisu anhu apa enggak? Hah? Al-hadisu anhu apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak bentuk fa'il, enggak bentuk mubtada, enggak berbentuk isimnya nawasikh. Tapi kalau anda tanyakan, al-masjid isim apa enggak? Isim karena ada kemasukan alnya. Tapi kalau anda tanyakan, fil masjidi ini dihukumi sebagai al-hadisu anhu apa enggak? Jawabannya apa? Enggak, karena tidak berbentuk salah satu dari tiga ini. Tiga ini. Dah, malam Rabu lagi insyaallah. Banyak itu waktu merojaan tuh insyaallah. Tapi kalau misalkan malam Minggu ana enggak pergi, kemungkinan besar malam Ahad nanti ana enggak pergi, bisalah kita duduk ngulang lagi ya. Karena kalau taib naktafi lahuna subhanaka allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.